Selamat pagi kepada anak-anak kami semua. Hari ini kita akan belajar kembali dari bidang teknik permesinan, yaitu dengan bidang studi teknik permesinan gerinda. Sebagai pertemuan di bagian hari ini, materinya Bapak sampaikan dari pengertian mesin gerinda. Nah, anak-anak kami, mesin gerinda itu kalau diartikan adalah merupakan suatu alat perkakas yang berprinsip untuk bisa mengerjakan pekerjaan di permesinan yang sifatnya ekonomis, di mana mesin gerinda ini dipergunakan untuk menghasilkan permukaan yang halus dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Mesin gerinda juga merupakan salah satu jenis mesin perkakas yang memiliki mata potong jamak, di mana mata potongnya sangat memiliki jumlah yang banyak. Nah, itulah yang menjadi pengertian secara umum dari mesin gerinda. Nah, bagaimanakah prinsip kerja dari mesin gerinda ini? Secara umum, prinsip mesin gerinda bekerja adalah dengan memutar batu gerinda. Ya, jadi pada mesin gerinda terdapat batu gerinda yang berputar bersentuhan dengan benda kerja. Jadi ketika mesin gerinda dihidupkan, maka batu gerindanya akan berputar dan itulah yang bersentuhan dengan benda kerja. Sehingga dengan proses itu terjadi bisa pengikisan, penajaman, pengasahan, ataupun pemotongan. Jadi secara umum, prinsip kerja mesin gerinda bisa dipergunakan untuk proses pengikisan, penajaman, pengasahan, dan pemotongan. Bekerja dengan mesin gerinda, prinsipnya bisa juga dengan proses pemotongan benda kerja. Nah, apa yang menjadi fungsi mesin gerinda? Di dalam kehidupan sehari-hari, mesin gerinda ini biasa digunakan misalnya untuk memotong benda kerja yang pada umumnya memiliki relatif ketebalan yang sangat tebal. Nah, yang lain yang menjadi kegunaannya boleh juga untuk menghaluskan benda kerja atau meratakan permukaan benda kerja. Misalnya tadi selesai dipotong benda kerjanya, maka boleh digerinda dengan tujuan untuk menghaluskan ataupun meratakan benda kerja tersebut. Kegunaan yang lain, biasa juga mesin gerinda ini dipergunakan sebagai proses finishing pada benda kerja. Artinya dalam tahap misalnya dikatakan menghaluskan daripada benda kerja. Boleh juga mesin gerinda dipergunakan sebagai pengasah alat potong, tentunya dengan tujuan agar alat potong itu lebih tajam. Misalnya pada mesin bubut. Jadi supaya pahat bubut itu gampang tajam, maka dilakukan proses pengasahan dengan menggunakan mesin gerinda. Hal yang lain juga yang menjadi fungsinya adalah dengan menghilangkan sisi tajam pada benda kerja. Ini juga biasa dikerjakan dengan proses gerinda kalau ada bagian-bagian daripada benda kerja yang sisinya
tajam. Tentu supaya bagian yang tajam itu tidak menyebabkan proses yang namanya bisa membuat operator menjadi terluka. Nah, yang biasa juga menjadi fungsi daripada mesin gerinda yaitu membentuk suatu profil benda kerja. Dikatakan profil artinya membuat sebuah bentuk daripada benda kerja, misalnya bentuk elips, bentuk siku, bentuk persegi, dan masih banyak lagi. Jadi mesin gerinda juga sering digunakan untuk membentuk suatu benda sesuai dengan yang diinginkan oleh operator. Nah, anak-anak kami, di sini Bapak berikan satu gambar yang menjadi gambaran daripada prinsip bagaimana mesin gerinda dikerjakan dalam menggunakan sesuai dengan kegunaan yang sudah dipaparkan Bapak tadi. Tentu anak-anak kami, dari semua jenis mesin yang dipergunakan di teknik permesinan ataupun perbengkelan, ada yang menjadi kelebihan dan ada juga sekaligus kekurangan. Nah, pada mesin gerinda ini juga ada yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kelebihannya kira-kira bisa kita katakan bahwa mesin gerinda dapat mengerjakan benda kerja yang telah dikeraskan. Dapat menghasilkan permukaan yang sangat halus hingga N6, atau artinya kualitasnya adalah sampai dalam toleransi N6. Dapat juga mengerjakan benda kerja yang tuntutan ukurannya sangat presisi. Nah, itu yang menjadi beberapa kelebihan untuk mesin gerinda. Kekurangannya, salah satunya adalah dalam proses pemakanan, skala pemakanan atau dalam bahasa Inggrisnya depth of cut harus kecil, di mana waktu yang diperlukan untuk mengerjakan sangat-sangat lama, sehingga biaya yang diperlukan untuk mengerjakan itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jadi itu satu kekurangan dari penggunaan mesin gerinda. Selanjutnya, kira-kira bagaimana yang menjadi urutan kerja kalau kita bekerja dengan mesin gerinda secara umum? Hal yang pertama, anak-anak kami, supaya kita ketahui di dalam bekerja mesin gerinda, tentu kita harus mengetahui pemahaman gambar kerja. Jadi kalau kita bekerja, hal yang pertama, kita harus bisa membaca gambar kerja yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau di perbengkelan biasa ini ditunjukkan dalam gambar job sheet. Jadi pemahaman kita untuk membaca job sheet itu adalah pemahaman awal di dalam bekerja dengan mesin gerinda. Yang kedua, kita juga harus bisa membedakan di manakah benda kerja bisa kita cekam atau bisa kita lengketkan. Jadi pada mesin gerinda, biasanya pencekapan benda kerja dilakukan pada ragum atau boleh juga dicekam pada cekam rang 3 atau rang 4 yang secara umum hanya dimiliki di teknik permesinan. Hal yang ketiga, kita harus memastikan bahwa ada media pendingin yang bisa digunakan
pada saat proses menggerinda, yang tentunya kalau di dalam mesin gerinda ada media dalam bentuk air, tetapi bukan air bening, tetapi ini sudah dicampur dengan beberapa unsur-unsur kimia, sehingga ketika digunakan pada saat menggerinda dipastikan bahwa proses penggerindaan mengalami pendinginan. Yang keempat, yang harus kita pastikan juga adalah ketajaman daripada batu gerinda atau roda gerinda. Tentunya kalau ketajamannya kurang, yang harus kita lakukan adalah proses menajamkan, atau bila perlu diganti dengan batu gerinda yang baru. Yang kelima, baru kita masuk kepada proses mesin gerinda, kita mengatur kecepatan ataupun putaran mesin dari gerinda tersebut. Tentu ini didasarkan kepada jenis bahan yang mau digerinda, demikian juga dengan ketajaman daripada roda gerinda dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bagaimana prosesnya bisa mencapai keselamatan kerja yang terjamin. Yang keenam, kita melakukan proses penyetalan. Tentu ini dihubungkan kepada dalamnya pemakanan. Jadi disetting bagaimana panjang langkah misalnya ketika di dalam proses pemakanan tersebut. Yang berikutnya kita masuk kepada tahap penggerindaan ataupun pemeriksaan. Dalam bahasa di sini dikatakan prinsip jalan kosong. Dan yang terakhir baru kita lakukan proses penggerindaan sesuai dengan prinsip bagaimana kita menggerinda sesuai dengan proses yang dituntut untuk menghasilkan kualitas benda kerja yang bagus. Dan terakhir, setelah kita selesai, kita masuk kepada proses pemeriksaan hasil penggerindaan, apakah sudah memenuhi standar atau belum. Nah, itulah yang menjadi bagian pertemuan kita pada kali ini. Yang Bapak sampaikan tadi menyangkut mengenai mesin gerinda, dimulai daripada pengertian, kegunaan, prinsip kerja, dan apa yang menjadi kelebihan, kekurangan, serta yang terakhir tadi adalah secara umum urutan langkah di dalam melakukan proses penggerindaan. Nah, untuk selanjutnya anak-anak kami pada minggu depan kita akan sampai kepada materi jenis-jenis mesin gerinda yang akan digunakan pada proses permesinan.